Ya, Shalom kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya berada di Tugu Pahlawan Kota Surabaya yang tercinta. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, hari ini saya akan angkat tema usahakanlah kesejahteraan kota. Terambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemanapun kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu supaya kita berada di dalam kasih Tuhan dan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, latar belakang kisah dalam kitab Nabi Yeremia ini adalah ditulis pada masa pembuangan Babel, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan dan dibongkar balikkan, ya, sehingga bangsa Israel mengalami derita, dibawa satu tekanan, dibawa ke negeri Babel. Nah, pada waktu sekitar 598 sebelum Masehi, Nebukadnezar ya mengangkut orang-orang Israel, bahkan Yehuda dibawa ke Babel, sehingga pada kesempatan lantaran apa? Orang-orang Israel tidak taat dan tunduk pada firman Tuhan. Satu penggenapan firman Tuhan bahwa ketika mereka mengalami ketidakkesetiaan pada Tuhan, saya yakin dia diserahkan kepada bangsa-bangsa milik di luar Tuhan. Maka itu, padahal di sini dikatakan bangsa Israel ini benar dikasih oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Namun ingat, bangsa Israel ini keras kepala. Dia ini berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala, agama satu dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Sehingga Tuhan izinkan agar bangsa Israel ini diserahkan kepada bangsa yang lain, supaya mereka bertobat dan kembali kepada kita awalnya. Tapi kekasih dalam Tuhan, padahal sebelumnya Tuhan sudah menyatakan belas kasihnya kepada orang-orang bangsa pilihannya. Dan kita tahu teguran demi teguran supaya orang-orang Israel ini berbalik dan bertobat. Nah, untuk itu kekasih saudaraku yang kami kasihi, gereja hari-hari ini harus menjadi teladan, menjadi dampak, sehingga rencana demi rencana yang sangat baik itu ingin bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota ini. Kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini ditekankan bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota kemanapun kamu aku buang. Nah, Bapak Ibu kekasih, tentu kita tidak akan hanya berdiam diri atau hanya berada di dalam zona kita. Namun, ketika Bapak Ibu panjenengan semua ingin menjadi berkat bagi kota yang mencintai, ingin menjadi teladan bagi lingkungan kita, maka ada tujuan yang terpenting tentang bagaimana program tujuan gereja bisa mengusahakan kesejahteraan kota adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, kemudian merangkul semangat kepedulian terhadap kekasih-kekasih kita yang notabene-nya masih berada di luar Tuhan ataupun sesama kita, agama kita yang lain, membantu mereka yang sangat membutuhkan. Maka daripada itu, sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang kami kasihi, di sini secara umum kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk kemuliaan nama Tuhan bagi negeri tercinta Indonesia, bagi khususnya kota Surabaya yang kami kasihi. Maka daripada itu kita wajib memiliki tanggung jawab dalam memajukan masyarakat yang cinta akan tanah air, cinta akan kota yang kami kasihi hari-hari ini. Bapak, Ibu, kekasih saudaraku, dalam memajukan kota, kita perlu adanya sinergi dengan berbagai bidang, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, budaya, bahkan kerukunan umat beragama menjadi penopang aspek yang sangat penting, saudaraku, sehingga kita menyatukan kehidupan berbagai bangsa, berbagai budaya, berbagai kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga kita akan tetap tinggikan, junjung muliakan sebaik-baiknya, kita junjung Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
Demikian juga kebinekaan Tunggal Ika, bahkan NKRI harga mati. Nah, saudaraku yang kami kasih, ada 3 hal pokok penting. Bagaimana kita mengusahakan agar kota kita ini memiliki kesejahteraan? Yang pertama, kita harus berdoa untuk kota kita. Duh, kenapa kita harus berdoa? Saudaraku, doa itu merupakan nafas bagi iman percaya kita. Dengan doa keliling, dengan doa setiap hari 24 jam, jadikan kota kita menjadi city gatekeeper. Jadi kita menjadi penjaga kota, supaya kota ini dijauhkan dari kejahatan, kota ini dijauhkan dari segala keributan, suasana-suasana keruh, dihalau. Masa-masa saat ini, saudaraku, kita hanya berada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Nah, di belakang saya ini ada Tugu Pahlawan. Ini menandakan bahwa kota yang tercinta Surabaya ini menjadi ikon penting. Kita menjadi pahlawan, bukan hanya pahlawan yang hanya sudah menjadi kenangan yang dulu, tetapi ketika kita memiliki konsep ikon, jadilah orang-orang yang percaya seperti pahlawan kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Purang Karamatullah, ya. Berdoa untuk pemimpin kita, berdoa untuk pemimpin umat beragama, berdoa untuk pemimpin-pemimpin dari presiden, wakil, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW di kampung-kampung, bahkan komunitas kita, berbagai macam segi daripada bidang apapun, kita wajib doakan. Sebab itu tidak ada seorang pemimpin yang datang daripada engkau itu kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu kekasih saudaraku, berdoa ini sangat-sangat kita harapkan, sehingga tindakan aktif pikiran kita yang kita lakukan, bagaimana kita menjadi berkat, jadi dampak, sehingga kota yang kami cintai, di mana kami ditempatkan, harus jadi teladan yang baik. Mari kita menjadi penduduk yang memiliki integritas tinggi, yang memiliki kapasitas saling mengasihi, dan tidak menjadi kehidupan kita batu sontohan. Mari saudaraku kekasih, jemaat Tuhan yang Tuhan muliakan, jangan kita menjadi seorang murid yang hanya semata-mata memakai cara pikiran kita, mindset kita, egois kita untuk membangun kekayaan, membangun sinergi hidup kita sendiri. Tidak, kita harus saling tolong-menolong, berdoa untuk kota ini. Kalahkanlah semua kemalasan kita dengan doa. Kita harus berdoa supaya kota yang kami cintai ini, Surabaya, akan menjadi dampak, Surabaya akan menjadi berkat, Surabaya penuh dengan kemuliaan, dan yang jelas nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudaraku, mengusahakan. Nah, setelah kita berdoa untuk kota kita, kita dituntut yang kedua untuk mengusahakan kota kita. Bapak Ibu kekasih, untuk mengusahakan, kita bukan hanya duduk termenung, diam, leye-leye sambil tiduran, makan-makan, tidak. Tapi kita mengerjakan sesuatu dalam tindakan-tindakan yang spirit yang baik, ya. Jadilah kita berkat, jadilah saksi. Kita bertindak mencari solusi yang baik. Bagaimana kita berusaha sekeras-kerasnya memiliki inovasi yang baik. Bapak Ibu, ketika kita dalam badan musyawarah antar gereja, dulu kita ada namanya teman-teman kami tergabung dalam Abang Duta, ya, anak bangsa peduli kota, ya. Itu ada Pak Hani, ada teman-teman kami dari Bamak dulu. Ketika Surabaya Utara, daerah ujung, ya, daerah sekitarnya, ada banyak teman-teman kita yang memerlukan kloset ataupun toilet dan yang lain-lain yang pada waktu itu belum ada keberadaan untuk kenyamanan. Tapi lewat Abang Duta, gereja berdampak menjadi berkat. Gereja berdampak menjadi solusi jawaban persoalan atas kota kita. Sehingga juga hari-hari ini ketika Bapak Ibu melewati jalan-jalan dimanapun berada, di Jalan Tunjungan, di Jalan Pahlawan, ya, bahkan di Ponegoro, ada banyak tumbuh-tumbuhan yang rindang. Saudara, itu bagian daripada teman-teman kita, gereja berkumpul, urunan untuk memberikan benih-benih, tanaman-tanaman. Sehingga bahkan di depan Taman Surya itu ada 2 pohon yang bagus, ya, witheringin itu bagus, ya. Itu lantaran apa? Kepedulian gereja untuk mempersembahkan, mensejahterakan, mengusahakannya, sehingga tanaman-tanaman yang sekarang ini tumbuh lebat itu adalah hasil daripada jerih payah urunan gereja-gereja bersatu supaya mempercantik kota
di mana kita mengusahakannya ini. Amin Bapak Ibu. Untuk itu berusahalah kita sekerasnya membuat inovasi agar kota kita menjadi kota percontohan, kota terpuji, termakmur, kota yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menjadi bagian kontribusi atas peran kita secara aktif supaya pembangunan yang terjadi tentang mengusahakan kesejahteraan kota ini benar-benar teraplikasikan. Maka saya patut bangga menjadi warga negara, khususnya berada di kota Surabaya. Kita memiliki Tugu Pahlawan yang megah. Lantaran apa? Pondasi dasar daripada pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahulu kita, telah menghadap pada Sang Khalik seruas sekalian alam. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita mau mengusahakan sejahtera kota? Yang terakhir, perintah untuk mensejahterakan kota. Nah, apa yang dimaksud dengan perintah untuk mensejahterakan kota ini? Bapak Ibu kekasih, hidup kita itu tidak hanya tergantung diri kita sendiri. Sudah, sebenarnya aku nyaman ya sudah, aku sendiri. Ngapain lu? Ya persoalan lu. Tidak boleh begitu, saudaraku. Tetapi di sini katakan, kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dipilih dari antara kegelapan menuju terang yang ajaib, eklesia. Kita dipanggil dari kegelapan dan kita dipimpin menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Sekarang kita menjadi orang yang dimuliakan. Saudaraku, untuk mengupayakan mengaplikasikan usaha gereja agar gereja tidak eksklusif, agar gereja tidak memiliki kenyamanan, maka ingatlah di hari Natal ini, bulan-bulan Natal ini, janganlah saudaraku, kita hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Sudah tidak ada zamannya lagi kita ini Natalan. Tapi kenyataannya saudaraku, yang jelas kita akan bawa perangai yang baik. Sudah nggak usum Natalan lagi pesta pora di restoran, di tempat-tempat yang lux. Ayo kita urunan. Dengan Natal kita bagi sembako. Dengan Natal kita bagi teman-teman sahabat, rekan-rekan pondok pesantren, rekan-rekan kita yang kekurangan. Ayo kita bantu ya. Saudaraku, kita tidak lagi memikirkan egois kita. Ayo perintah untuk mensejahterakan kota. Itu mengupayakan supaya hidup gereja ini menjadi jawaban persoalan atas kota ini. Mari jadilah lingkungan kita bersosialisasi dan punya kemanfaatan. Hidup kita ini memiliki dampak lingkungan buat lingkungan sekitar kita. Saudara-saudaraku, saya kepingin lewat gereja, lewat badan musyawarah antar gereja sudah terjalin ada pembangunan rumah-rumah yang layak pakai. Mari ada gereja satu dan yang lain saling tolong menolong. Gereja yang memiliki, gereja kaya juga memberkati gereja yang tidak mampu. Bukannya di antara kalangan gereja, tapi kita juga peduli atas pembangunan layak pakai atau pembangunan UMKM, menjembatani proyek-proyek bersinergi dengan masyarakat sehingga menciptakan lapangan pekerja lewat semua yang terjadi. Lantaran apa? Surabaya ini dibangun di dalam dasar kasih Kristus. Maka saya berglori, kami bersyukur punya wali kota yang mencintai atas semua kasih setia dari beberapa kepercayaan. Salam Pak Eri Cahyadi ya. Dan tolong Bapakku yang terhormat, mari kita tetap maju seia sekata membangun kota kami cintai Surabaya. Pak Eri, saya titipkan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin, terima kasih Pak Eri ketika panjenengan sudah mempersilahkan gereja untuk bernatalan di wali kota. Gereja bersinergi untuk memberkati kota ini. Dengan doa kalahkan musuhmu, dengan doa kalahkan kuatirmu, dengan doa semua yang terjadi untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini. Sehingga Surabaya dijauhkan dari kemiskinan, hingga Surabaya juga mengurangi pengangguran-pengangguran. Bahkan semua kejahatan apapun yang terjadi di kota Surabaya, kita hari ini sudah pelan-pelan kita branding. Tidak ada lagi pertengkaran, kenakalan remaja, bahkan perampokan-perampokan, narkoba dan yang lain-lain. Sekarang kita patahkan. Saudaraku, usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun kamu akan buang. Ada 3 hal pokok penting bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan kota. Yang pertama, berdoalah untuk kota.
Yang kedua, mengusahakan. Dan yang ketiga, perintah untuk mensejahterakan kota. Sebab itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, inilah pesan bagaimana kita mau mengusahakan kesejahteraan kota yang kami cintai. Dalam damai sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berjadi berkata, amin.